Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Izinkan saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yemi Matobubu. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palu, Prodi PGSD semester 3. Dan saat ini saya akan melakukan tugas praktek video pembelajaran terkait dengan Pancasila modul MKWN 41110. Dan pembelajaran pada saat ini saya memilih tentang sejarah berdirinya sejarah Republik Indonesia Serikat. Periode Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusi RIS adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Kemudian bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pada masa konstitusi RIS, bentuk pemerintahan Indonesia adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kemudian sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer, sehingga segala tindakan pemerintah yang bertanggung jawab adalah menteri-menteri pada masa pemberlakuan konstitusi RIS. Menteri-menteri adalah bagian dari alat-alat perlengkapan negara sekaligus bagian dari pemerintah bersama. Ketatanegaraan RIS. A. Undang-Undang Dasar yang berlaku. Undang-Undang Sementara atau yang disingkat dengan UUDS 1950 merupakan konstitusi tertulis yang berlaku pasca konstitusi RIS 1949. B. Lembaga negara yang berlaku. Yang pertama Presiden, kedua Menteri-Menteri, 3 Senat, 4 Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Mahkamah Agama Indonesia, 6 Dewan Pengawas Keuangan. C. Kabinet yang dibentuk. Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk berkat hasil dari perundingan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Hatta dan bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Kemudian pergolakan yang terjadi. 1. Pemberontakan DI atau TII, Pemberontakan Darul Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Marji, Marijan Konstosuwirjo. 2. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Nederland Indische Leger pada tahun 1950.
Penyimpanan RIS. Penyimpanan terhadap Konstitusi RIS 1949 terjadi dalam pasal 69 ayat 1 dan pasal 118 ayat 1. Konstitusi RIS yang berisi presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Bentuk penyimpanan dan pasal-pasal ini adalah: 1. Presiden dapat membuat ketetapan sendiri tanpa melalui pertimbangan dari DPR. 2. Presiden dapat membubarkan DPR. 3. Kedudukan MPR dan DPR di bawah presiden karena MPR dan DPR diberi status sebagai menteri. Selanjutnya, pergolakan yang terjadi. Pemberontakan PKI konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur dan berakhir 3 bulan. Kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI, PKI Madiun diketahui oleh Amir. Selanjutnya, peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunitas. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunitas Indonesia. Demikian ringkasan Republik Indonesia Serikat. Saat ini saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, refleksi pribadi, pelajaran apakah yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini terkait dengan penjelasan Republik Indonesia Serikat. 1. Opsi 1, fokus pada persatuan dalam keberagaman. Refleksi. Sebagai bangsa, kita pernah mencoba berbagai bentuk negara termasuk Republik Indonesia Serikat. Walaupun RIS pada akhirnya tidak bertahan lama, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. RIS mengakui otonomi berbagai daerah, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Pelajaran yang dapat kita petik, keberagaman adalah kekuatan, tetapi sangat membutuhkan pengelolaan yang bijaksana. Kemudian, kompromi dan dialog adalah kunci untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, nasionalisme yang inklusif lebih efektif daripada sentralisasi kekuasaan. Relevan bagi generasi muda. Generasi muda saat ini hidup di era globalisasi, di mana interaksi antar budaya semakin intensif. Pengalaman Republik Indonesia Serikat mengajarkan bahwa persatuan tidak berarti keseragaman. Generasi muda dapat belajar untuk menghargai perbedaan, mencari titik temu, dan membangun Indonesia yang lebih inklusif dan toleran. Opsi kedua, fokus pada stabilitas politik. Refleksinya, masa Republik Indonesia Serikat adalah periode yang penuh gejolak politik, pergolakan internal, dan intervensi asing mengancam eksistensi negara. Kegagalan Republik Indonesia Serikat menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang menjadi pelajarannya, yang pertama, stabilitas politik membutuhkan fondasi yang kuat seperti konstitusi yang jelas dan lembaga negara yang berfungsi efektif. Kemudian, intervensi asing dapat merusak kedaulatan negara. Kemudian, kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Relevansi bagi generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik Indonesia. Mereka harus kritis terhadap informasi yang beredar, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan menolak segala bentuk
provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Opsi ketiga, fokus pada semangat nasionalisme. Refleksi. Meskipun RIS memiliki kekurangan, semangat nasionalisme tetap membara di dada para pejuang kemerdekaan. Mereka berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Semangat ini yang akhirnya menggantarkan kita kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran, nasionalisme adalah kekuatan yang dapat menginspirasi perjuangan dan pengorbanan. Cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sejarah adalah guru terbaik untuk masa depan. Relevansi bagi generasi muda harus mewarisi semangat nasionalisme para pendahulu kita. Mereka dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan belajar giat, berkarya untuk bangsa, dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Demikianlah yang saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.